Praise God, I appreciate our Sunday school ministry. Dan kita sangat sungguh menghargai pelayanan di sekolah minggu. Amen. I want to speak this morning about one of the great challenges we face in this generation. Dan kita akan membahas pagi hari ini salah satu tantangan yang paling menantang di generasi kita saat ini. All over the world. Di seluruh dunia. And this seems to be a growing problem. Dan kelihatannya ini adalah sebuah masalah. And some people would call this self-esteem. Dan ini disebut namanya seperti harga diri or dignity atau martabat. Or a sense of self-worth, which is harga diri again, I guess. Ya, itu ya, selalu mengenai diri kita sendiri, yaitu artinya adalah tentang harga diri. And many of us are probably aware that social media now plays a big part in this. Dan kita melihat juga bahwa sosial media itu mengambil tempat yang sangat besar dalam hal ini. Many people are becoming obsessed with their status on social media. Dan mereka begitu sangat terobsesi dengan status mereka di media sosial. And to the point where their emotions can go up and down according to how many likes or how many friends they have. Jadi akhirnya emosi mereka pun akan naik turun, itu tergantung kepada berapa orang mengasih jempol atau suka terhadap status mereka. If my status is doing well, I feel like a rock star today. Kalau status saya masih disukai begitu banyak orang, saya berpikir bahwa saya menjadi seperti masih bintang. But if 2 or 3 of my followers drop out, then I suddenly feel life is not worth living. Tetapi kalau pengikut saya atau orang menyukai status saya hanya kurang 3 atau 5 orang saja, saya merasa saya tidak layak untuk hidup. But it's true for most of us that many times the events, the circumstances we face can affect our sense of worth or dignity. Tetapi ini adalah hal yang benar dalam terjadi kehidupan kita, bahwa hal yang seperti ini membawa naik turun emosi kita, dan itu juga membawa kepada harkat dan juga martabat kita. Today our gymnasiums are full, gyms. Dan kalau kita melihat gym itu penuh dengan orang-orang. People are very focused on their image. Dan orang sangat begitu terfokus dengan bentuk tubuh mereka. Now, I think it's very good to keep fit and healthy. Dan itu sangat bagus untuk kita terus merawat tubuh kita supaya sehat. But let's take a moment to think about what gives us true dignity. Tetapi mari kita pikirkan sejenak, apa sih sebenarnya martabat yang sesungguhnya? Is it the size of my biceps that gives me self-worth and dignity? Apakah martabat itu diukur dengan seberapa besar ototmu? Is it the number of friends I have on social media? Ada beberapa orang teman saya di media sosial. So let's just take some time to think of what gives us true dignity. Jadi mari kita pikirkan, mari kita dengar sejenak, apa sih sebenarnya yang menjadi martabat yang sesungguhnya? Psalms 8 verse 1. O Lord, our Lord, your majesty, your majestic name fills the earth. Your glory is higher than the heavens. What are mere mortals that you should think about them? Human beings that you should care for them. Yet you made them only a little lower than God and crowned them with glory and honor. Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amen. Let's take a while to think about the search for dignity. Jadi mari kita pikirkan sejenak tentang mencari harga diri atau martabat ini. Here in our text, the Bible very clearly says God has given us a very high status. Dan di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita status yang sangat tinggi. We are made in the image of God. Dan kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Crowned with glory and honor. Dan kita bahkan diberikan mahkota, kehormatan dan juga harga diri. So why do we struggle with a sense of self-worth? Jadi kenapa kita begitu sangat bergumul dengan harkat dan martabat ini? Why do some people get depressed? Kenapa beberapa orang menjadi tertekan, jadi depresi? If we really believe this, Kalau kita sungguh-sungguh percaya dengan ayat ini, we want to think, why do we struggle with this issue? jadi kenapa kita harus bergumul dengan hal-hal ini? Why do people look for dignity in the things of this world, the temporary thing? Dan kenapa orang-orang juga mencari martabat ini di dalam dunia ini yang sifatnya hanya sementara? Well, this is because human nature has been corrupted by sin.
Oh, tentu saja karena kita sebagai manusia, sifat alamiah kita sudah rusak karena dosa. Sin interrupts our relationship with God. Dan dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. We cannot see ourselves the way God sees us. Akhirnya kita tidak bisa melihat diri kita bagaimana Tuhan menciptakan kita. This is an interesting effect of what the Bible calls the curse of sin. Dan inilah menariknya dampak dari Alkitab yang dikatakan bahwa dosa akhirnya membawa kutuk. Ever since Adam and Eve ate the fruit, Semenjak Adam dan Hawa mereka memakan buah itu, man got disconnected from his creator. dan manusia terputus hubungannya dengan Sang Pencipta. And this has affected all of us ever since. Dan ini juga akan membawa dampak kepada semua kehidupan Because we manusia. are all sons and daughters of Adam. Karena kita semua adalah keturunan dari Adam. This is an interesting description in Deuteronomy about the effect of the curse. Dan ini adalah ayat yang sangat menarik kalau kita melihat di dalam Bilangan dampak dari kutuk itu Now sendiri. don't worry, there's some good news coming, right? So don't be discouraged. Jadi jangan kecewa terlebih dahulu kalau kita membacanya. Setelah ini akan ada juga hal yang baik yang Tuhan berikan. This description says the Lord himself will send on you curses, confusion and frustration in everything you do. The Lord will strike you with madness, blindness and panic. You will grope around in broad daylight like a blind person groping in the darkness, but you will not find your way. You'll be oppressed and robbed continually and no one will come to save you. Ulangan 28 ayat 20, Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Here's a picture of man in his sinful state, Dan ini adalah gambaran manusia dengan dosa pembawaan itu. groping around like a blind person. Jadi kita seperti meraba-raba seperti orang buta. We're looking for our dignity, Kita berusaha mencari martabat kita. but we can't really find it. We're confused. Kita bahkan tidak menemukannya, malah kita menjadi bingung. This is a very clear picture of the state of humankind. Dan ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang hal dosa ini. We're looking for a sense of self-worth. Dan kita mencari tentang We're pengakuan looking dari dunia. for something to make us feel accepted. Dan kita mencari sesuatu yang bisa merasa bahwa kita We diterima. find money, Kita mencari uang, but that doesn't give us a sense of dignity. tetapi itu tidak memberikan kepada kita rasa kehormatan atau martabat yang We cukup. desperately look for popularity and approval from other people. Dan kita berusaha mencari kepopuleran dan juga pengakuan dari orang lain. But how many know many times celebrities get depressed? Tetapi berapa orang kita tahu juga bahwa bahkan mereka selebritas pun mereka menjadi stres atau tertekan. I'm reading about it in the news. All the South Korean movie stars and artists getting depressed. Dan saya membaca di koran bahkan di berita ada artis di Korea Selatan, dia bahkan tertekan. It's not as Korea, celebrities in Jakarta, all over the world. Dan bukan hanya di Korea saja, bahkan di Jakarta ada, bahkan di seluruh dunia itu terjadi. Because they reach the pinnacle of fame and celebrity status only to find themselves feeling empty. Dan mereka artis-artis ini berusaha mencari pengakuan dari orang lain, dan sekalipun mereka sudah mendapatkan tetap mereka merasakan ada kekosongan di dalam hati mereka. Do you know, studies have shown that young women who do not receive love and affection from their fathers, Dan kamu tahu bahwa sebuah studi yang mengatakan bahwa anak perempuan yang mereka semenjak kecil mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, many times those young women will very easily give themselves to physical or sexual relationships with men because they're looking for love and acceptance. Jadi anak-anak perempuan ini walaupun usia mereka masih sangat muda, karena tidak menerima kasih sayang dari bapaknya, sangat mudah bagi mereka akhirnya terhubung dengan hubungan seksual yang mereka tidak dapat temukan kasih sayang itu dari sosok orang tua. They're looking for validation. Mereka mencari validasi atau They're pengakuan, looking for a sense of worth. dan mereka mencari seperti nilai dari
sensasi itu. but they are left feeling empty and broken. Tetapi sebenarnya mereka tetap kosong dan juga merasa kehancuran. Because these things will not fulfill us. Karena semua hal-hal tadi itu tidak memenuhi apa yang kosong dalam Now, hati this mereka. has actually been true throughout history. Dan hal ini juga sangat benar nyatanya sepanjang sejarah. You see it in the Bible. Dan kita lihat juga di dalam Alkitab sendiri. So many examples. Sangat begitu banyak contoh. How about Pontius Pilate? Bagaimana dengan Pontius Pilatus? He was the governor of Judea. Dan dia adalah gubernur dari Yudea. He's an educated man. Dia adalah seorang pria yang sangat He was given berpendidikan. responsibility by the Roman Empire Dan dia adalah seorang yang bertanggung jawab di dalam pemerintahan to Romawi. execute right judgment. Yaitu untuk menghakimi orang yang benar atau salah. Jesus comes before him, Dan Yesus dihadapkan kepada an dia. innocent man. Dia adalah seorang yang tidak bersalah. Pontius Pilate finds him innocent. Dan Pontius Pilatus menemukan bahwa Yesus dia tidak bersalah. But the people are crying, crucify him, crucify him. Tetapi orang-orang banyak berseru, berteriak, salibkan dia, salibkan dia. And the Bible says because of the fear of people's opinion, Pilate said, okay, have your way. I don't want to be unpopular today. Dan akhirnya Pontius Pilatus karena dia takut dengan apa pendapat dari orang-orang banyak itu, akhirnya dia memutuskan untuk menyalibkan Yesus pada saat itu. He sold God to the violent crowd because of the fear of man. Dan dia akhirnya menjual Tuhan karena dia takut kekerasan terjadi, karena dia lebih takut dengan pendapat atau manusia pada saat itu. Many people do the same thing. Dan banyak manusia, kita orang-orang juga melakukan hal yang sama. The Bible says the fear of man is a snare. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan It is a snare, a trap. itu ada sebuah jebakan. So many people struggle to make godly decisions because they're afraid of what other people will think. Jadi orang-orang mereka bergumul untuk membuat keputusan kepada Tuhan karena mereka lebih takut apa nanti pendapat orang, apa nanti yang dipikirkan oleh orang lain. In Jesus' day there was a religious group called the Pharisees. Dan pada zaman Tuhan Yesus ada grup orang-orang yang disebut orang Farisi. They were strict Jews. Dan juga mereka orang Yahudi. Yeah. And they were very strict about following the law. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang sangat keras di dalam mengikuti hukum Taurat. But they were more concerned about the praises of men than the praises of God. Tetapi mereka lebih membutuhkan pujian dari manusia daripada dari Tuhan. They were always making sure that their good works were seen by others. Mereka senantiasa berusaha melakukan pekerjaan baik di hadapan atau di mata orang-orang. Because they were looking for dignity in the eyes of men, not the eyes of God. Karena mereka lebih mencari martabat mereka di mata manusia daripada mata Tuhan. And Jesus said, how can you ever be pleasing to God if you love the praises of man more than the praise of God? Dan Yesus mengatakan, bagaimana kamu bisa mengasihi atau mencintai hadirat Tuhan kalau kamu lebih peduli dari penilaian atau martabat yang kamu dapatkan dari manusia. You know, this mistake can also happen in the church. Dan ini juga kesalahan yang bisa terjadi juga di dalam gereja. Some people can be driven by a desire to perform or to achieve so they can look good and feel good about themselves. Jadi ada begitu banyak orang yang mereka didorong untuk melakukan mungkin dalam pelayanan untuk menggapai sebuah pencapaian, yaitu dengan berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Yeah. And penerimaan dari orang-orang. And so how many know the story of Mary and Martha? Dan berapa orang kita tahu tentang cerita Maria dan juga Marta? They were both followers of Jesus. Kedua mereka sama-sama pengikut They were Yesus. sisters. Dan mereka berdua adalah saudari. Pretty close. Sangat-sangat dekat. In the same house. Di dalam rumah yang sama. And Jesus is there teaching. Dan Yesus ada di situ, dia sedang mengajar. Mary sitting at Jesus' feet. Dan Maria dia duduk di dekat kaki Yesus. Martha is so busy serving. Tetapi Marta dia sangat sibuk di dalam melayani. She got stressed. Dan dia akhirnya menjadi tertekan. Anxious. Dia menjadi khawatir. And she rebukes her sister and says, "Why aren't you helping me? Why are you sitting there, you lazy beggar, just sitting at Jesus' feet?" Dan akhirnya dia menghardik saudara perempuannya, "Kenapa kamu hanya duduk di situ? Kenapa kamu tidak menolong aku?" And Jesus rebuked Martha.
not Mary. Dan akhirnya Yesus menghardik Marta, bukan Maria. And she said, Mary has chosen the best part. Don't be anxious, Martha. Dan Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, kamu jangan terlalu khawatir, Marta. Is it possible Martha was anxious because she was looking for dignity in her work? Dan sangat mungkin bagi Marta, dia sangat khawatir karena dia berusaha mendapatkan martabatnya di dalam hal yang dia kerjakan. There's nothing wrong with working. Tidak ada halnya atau yang salah dengan And it's a pekerjaan. good thing to serve God. Adalah penting melayani But Tuhan. that's not where we get our dignity. Tetapi bukan seperti itu cara kita untuk mendapatkan martabat kita. Amen. Our pastors, when we send people out to the ministry, Dan pastor kita pada saat mereka mengutus orang-orang ke dalam misi, ladang misi. our Pastor Mitchell says you need to get over your rejection crisis before you go into ministry. Dan Pastor Mitchell selalu bilang, kamu harus mengatasi dulu krisis penolakan diri kamu atau dalam diri kamu sebelum kamu diutus ke ladang misi. Because we do not draw our dignity by what people are saying or thinking about us. Karena kita tidak terlalu terfokus kepada hal yang disebutkan orang atau apa yang dipikirkan orang terhadap pelayanan kita. Here's a video that some of us have seen before. Dan ini adalah video yang pernah kita lihat sebelumnya. This is a classic fail. How many like watching fail videos? Dan berapa orang di antara kita suka menonton video yang gagal? How many like watching but you're afraid to confess that, right? Dan berapa orang kita, mungkin kadang kita nggak suka untuk mengakuinya. We like watching failure videos because we all fail, right? Dan kita sangat suka menonton video-video yang dimana orang itu gagal di dalam hal mengerjakan Especially sesuatu. when somebody proud or sombong, they have a fail. That's especially funny for us, right? Terkhususnya pada saat mereka ada kesombongan dalam diri mereka, tetapi akhirnya mereka gagal. Ini adalah sesuatu hal yang sangat lucu. Oops. Where's the sound on that one? I should play it again. There's no sound. I'll play it one more time with the sound. You got the sound? No sound? Okay. Yeah, there's a ding. Yeah, okay. So the Bible says pride comes before a fall. Jadi Alkitab menuliskan kesombongan diri akan mendahului kegagalan. And the reality is we all make mistakes. Dan kenyataannya bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan. We all struggle sometimes with pride. Dan kita kadang-kadang bergumul dengan sesuatu, tetapi kita juga sombong di sana. If everybody's saying good things about us, we can get to feel pretty good about ourselves. Jadi pada saat seseorang mengatakan hal-hal baik tentang kita sungguh sangat senang, kita bangga dengan hal itu. Maybe we get some money. Dan pada waktu kita mendapatkan Or uang, we have a special gift. atau kita mendapatkan hadiah khusus, Somebody praises us. dan seseorang memuji kita, And we start to feel a bit of pride. dan kita mulai merasa kita sedikit sombong. Now, if we get our dignity only from those things, Dan kalau kita mendapatkan martabat itu dari hal-hal yang kita sebutkan I'm tadi, not saying there's some problem about feeling good about yourself. That's not what I'm saying. jadi saya tidak mengatakan bahwa ada yang salah di situ pada saat kamu merasakan perasaan yang nyaman pada saat But the hal problem itu. is if feeling good is based on what other people are saying or what we think they're saying. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah pada saat perasaan kita tergantung kepada apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan tentang kita. And so sometimes when we fall on our face or when we hit a pole like that guy did, Dan pada saat kita mengalami seperti tadi itu, seperti orang yang di jalan tadi itu, we are forced to reevaluate what gives us dignity. akhirnya kita memaksa diri kita untuk memvaluasi kembali apa sih sebenarnya martabat ini. Amen. You see, the Bible says that God's a jealous God. Dan Alkitab menuliskan bahwa Tuhan adalah Tuhan pencemburu. If we're looking for dignity in money Kalau kita mencari martabat kita di dalam uang, or in just a relationship with the opposite sex, atau mencari martabat di dalam hubungan entah itu lawan jenis, material things, atau hal-hal material or sifatnya, even people and popularity, atau dengan orang ataupun kepopuleran,
that means we are putting those things ahead of God. Maksudnya adalah itu bahwa kita menaruhkan itu lebih tinggi daripada Tuhan. God says, I'm a jealous God. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan He pencemburu. doesn't want us leaning upon those things as our source of dignity. Dan Tuhan tidak mau bahwa kita dipimpin oleh semua hal-hal tadi yang dimana Tuhan adalah sumber dari martabat kita yang sesungguhnya. When we make mistakes, Dan pada saat kita melakukan when kesalahan we fall on our face, dan kita seperti terjatuh muka kita, is it possible that in that situation God could be speaking to us dan adalah sangat mungkin bagi Tuhan pada saat seperti itulah Tuhan berbicara kepada and kita. asking us, where do you get your dignity from? Dan mungkin Tuhan berkata, dari mana kamu mendapatkan martabatmu itu? Paul, the apostle, he learnt an incredible lesson. Dan Rasul Paulus, dia belajar dari pelajaran yang sangat luar He biasa. was an incredibly intelligent man. Dia adalah seorang yang sangat pintar dengan luar He was biasa. an educated man. Dia sangat berpendidikan. He came from a wealthy family. Dan dia datang dari keluarga yang kaya He raya. had status as a Pharisee. Dan sebagai orang Farisi, dia memiliki status. But when he became a Christian, Tetapi pada saat dia menjadi Kristen, he felt hated by all men. dia menemukan dirinya dibenci oleh banyak orang. People wanted to kill him. Dan bahkan orang ingin membunuh He dia. didn't have the same status. Dia masih memiliki status yang sama. He did not Oh, have dia the tidak same memiliki status. status yang sama. He went from having a lot of praise of men to having no praise of men. Dari awalnya dia memiliki pujian yang begitu banyak dari orang, akhirnya dia tidak mendapatkan pujian dari orang lain. So he said these words, Jadi dia mengatakan perkataan ini. I know how to live on almost nothing or with everything. I've learned the secret of living in every situation, whether it's with a full stomach or empty, with plenty or little, for I can do everything through Christ. Filipi 4:12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. If you and I want to do something for God in this life, we have to learn this lesson. Dan kalau saudara dengan saya ingin melakukan sesuatu di dalam hidup ini bagi Tuhan, kita harus belajar dari pelajaran ini. If you want to live independent of other people's opinions of you, Kalau kamu mau hidup tidak tergantung berdasarkan pendapat orang lain tentangmu. if you want to serve God and have an impact, Dan kalau kamu ingin melayani Tuhan dan membawa dampak, if you want to go into the ministry, kalau kamu ingin terlibat di dalam we pelayanan, have to learn this lesson. kita harus belajar pelajaran Because ini. as I read the Bible, Karena seperti yang kita baca dalam I read Alkitab, that all of the heroes went through the same thing. dan semua pahlawan di dalam Alkitab itu mereka melewati hal yang sama. Moses experienced the same thing. Dan Musa, dia mengalami hal yang He sama. experienced success, Dia mengalami kesuksesan leading all of Israel through the Red Sea. dan dia memimpin bangsa Israel keluar bahkan menyeberangi But Laut Merah. the next day, everybody hated him. Dan besok harinya pengikut-pengikut orang Israel malah membenci dia. David, the most victorious king of Israel, Dan Daud, dia adalah seorang raja yang paling mengalami kemenangan di zamannya. at one point, everybody hated him. Dan satu titik semua orang itu membenci dia. These had to draw their dignity from a source, not a human source, not a material source. Jadi semua yang mereka dapatkan itu, martabat itu bukan dari manusia, tetapi mereka mendapatkannya dari Tuhan. You and I will experience tests. Dan kamu dan saya, kita akan mengalami Because ujian-ujian. God loves us. Karena Tuhan mengasihi kita. How many believe God loves you? Berapa orang kita di sini percaya Tuhan mengasihimu? Now, it's easy to believe God loves you when you've got money in the bank and everybody's saying nice things. Sangat mudah rasanya bagi kita bilang kita mengasihi Tuhan pada saat semuanya baik-baik saja di dalam hidup kita. Kita ada uang. But the real test Tetapi tes yang is sesungguhnya when you don't have money in the bank. pada saat kamu nggak punya uang di When bankmu nobody is clapping or singing your praises. dan nggak ada seorang pun yang memuji atau bertepuk tangan bagimu. That's what is the test of your true source of dignity. Dan itulah ujian yang sesungguhnya dari mana kamu mendapatkan sumber dari martabatmu. I'm a pastor. Dan saya adalah seorang pastor I have experienced similar things. dan saya juga mengalami sama halnya
hubungannya dengan ayat ini? At one point, I had a position as a national leader. Dan saya di dalam satu posisi saya sebagai seorang pemimpin di dalam gereja persekutuan kita. And speaking at conferences. Dan saya berbicara di konferensi gereja kita. And then within a period of a year, dan seiring dengan berjalannya waktu, I became the church gardener. Dan akhirnya saya menjadi seorang perawat taman di dalam gereja kita. And I remember laughing at that. I remember experiencing that. Dan kalau saya mengingat itu, saya tertawa dan saya mengalami itu. This is, there's a long story behind that, and it wasn't really anything I had done. Dan sangat panjang ceritanya di dalam hal itu, bukan karena ada sesuatu yang salah saya lakukan di hal itu. I had fallen into any sin. Bukan karena saya juga jatuh ke dalam dosa. But it was just the events of life. Tetapi itu adalah musim, itu adalah kehidupan. And I remember laughing. Dan saya mengingat, saya tertawa. As I'm doing the church gardening and thinking, God, you are good. Dan pada saat saya mengerjakan pekerjaan taman itu, saya katakan, Tuhan, Engkau tetap baik. This is a test. Ini adalah ujian. Of whether I'm really living for you or whether I'm living for the praises of men. Apakah saya hidup bagi Engkau atau saya hidup bagi hanya untuk menyenangkan orang-orang? I understood the test. Dan saya memahami tes itu. Amen. Sometimes those seasons are also a test of who are your real friends. Dan melalui musim juga kita diuji siapa sebenarnya teman sejati kita. Your real friends are those who stick with you even when you don't have any money in the bank. Dan teman sejatimu, dia akan tetap bersama kamu sekalipun kamu tidak punya uang. So I want to finish by talking about overcoming. Jadi saya akan akhiri dan kita akan membahas tentang untuk mengatasinya. Or rediscovering dignity. Atau kita martabat kita dipulihkan kembali. Because we're all going through different things, obviously at different times in our life. Karena setiap daripada kita melewati hal yang berbeda, ada musim yang berbeda-beda dalam hidup kita. And my prayer is this morning that we would all discover the dignity that God gives us. Dan pagi hari ini doa saya adalah supaya setiap daripada kita menemukan martabat itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. When we understand that God is the only true source of dignity. Dan pada saat kita mengerti dan memahami bahwa hanya Tuhanlah sumber dari martabat yang sesungguhnya, we can take our eyes off all the other things. Dan kita bisa menjauhkan mata kita, hati kita dari hal-hal lainnya. This is what Jesus said in Luke. Dan inilah yang Yesus katakan di dalam Lukas. He says, guard against every kind of greed because life is not measured by how much you own. Lukas 12:15, kata-katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kejayaan itu. I mean, sometimes, thinking about how much you own is like looking at your social media status. Dan kadang-kadang kita berpikir seberapa banyak yang kita punya ataupun kita melihat di dalam status sosial kita. I don't know. I'm not going to ask how many people have an Instagram account here. Saya tidak mau tanya berapa orang di sini, berapa jumlah pengikutmu di dalam akun Instagrammu. I actually don't have one, so. Saya juga nggak punya. I'm a bit nervous about even talking about it because I'll probably say something that's completely ridiculous that doesn't even relate to the reality of Instagram. Kadang-kadang juga saya takut untuk membahas itu karena hal ini juga tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di dalam But I Instagram. believe in Instagram you have followers. Is that correct? Dan tetapi yang kenyataannya bahwa kita memiliki follower di dalam Instagram kita, benar? How many followers you have? Saya tidak akan tanya berapa orang yang pengikut Instagrammu. But some people wake up every morning to see how many followers they have. Tetapi ada orang begitu bangun tidur yang mereka lihat pertama adalah berapa banyak pengikut mereka di Instagram. Jesus says life is not measured by how much you own or how many followers you have. Dan Yesus mengatakan bahwa hidup bukanlah seperti ditentukan seberapa banyak pengikut seperti pengikutmu di Instagram. How do you process it when people are not praising you? Dan bagaimana kamu memprosesnya atau memahaminya pada saat orang-orang tidak memujimu? Maybe nobody's saying anything really good about you at this point. Dan mungkin gak ada seorang pun yang mengatakan yang begitu cukup baik pada saat titik itu. Remember Jesus. Ingat kepada Yesus. Remember David. Ingat Daud, Moses. Musa, Joseph. Yusuf. Powerful men of God. Powerful men of God. Dan mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. But they all faced rejection at different points. Tetapi juga dengan titik tertentu mereka mengalami penolakan-penolakan. Amen.
Don't check your status on Instagram. Jangan cek statusmu di Instagram, Check your status with God. tetapi ceklah statusmu di dalam Tuhan. Amen. You know, we have a status with God. Kamu tahu bahwa kita punya status di dalam Tuhan. And the Bible says He made us in His image. Dan kamu tahu bahwa Alkitab menuliskan Tuhan menciptakan kita seturut gambarnya. There is no higher status. Dan enggak ada status atau status yang lebih tinggi dari hal itu. Pinnacle, the puncak of creation. He created us to have dominion. Dan itu adalah puncak dari penciptaan dari Tuhan, yaitu dari semua penciptaan. When we let other material things come between us and God, we lose that sense of dominion. Dan pada saat kita membiarkan hal-hal material yang tadi itu yang kita bahas itu datang di antara kita dan Tuhan, maka kita akan kehilangan. What we need to do is cast out those things that are interfering. Jadi hal-hal yang dapat mengganggu hubungan kita atau puncak martabat kita di dalam Tuhan perlu kita halau, kita hancurkan. Do you know there was one event in David's life? Dan ada satu hal yang paling penting di dalam hidup Daud. When he was very popular. Pada waktu dia begitu terkenal. And he had won many victories. Dan dia mengalami banyak kemenangan. And everybody was speaking very well of him on that day. Dan orang-orang Israel mengatakan perkataan yang sangat baik tentang dia pada saat itu. And he just said a couple of words. He said, "I'm thirsty." Dan dia mengucapkan beberapa kata seperti aku haus. And right then some of his mighty men heard those words and they said, "Right, the king's thirsty." Dan orang-orang yang padahal posisi mereka sangat baik, sangat tinggi, mendengar perkataan Daud itu mereka akan berlari dan mengambilkan air kepada dia. So they ran out and they killed a lot of the enemy just to get to the river to get some water for their king. Dan bahkan mereka harus membunuh seseorang dan berlari ke air supaya mereka bisa menyediakan air bagi raja. They risked their lives. Dia membuat risiko atas hidup mereka. The king was very popular that day. Dan pada saat itu raja begitu sangat terkenal. And they brought the water to the king. Dan mereka membawa air itu kepada sang raja. And he realized what these men had done. Dan akhirnya menyadari apa yang sudah dilakukan oleh orang He ini. realized that they were treating him almost like a god. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka memperlakukan dia sama sepertinya memperlakukan David Tuhan. realized this. Daud akhirnya menyadari hal itu. So he took the water Dan akhirnya dia ambil air and he itu poured it out before the Lord. dan akhirnya mencurahkan atau menumpahkan air itu di hadapan He Tuhan. says, "I cannot receive this." Dan dia bilang, aku tidak bisa menerima He ini. wasn't disrespecting the men. Dan pada saat itu dia tidak menghargai But orang-orang he itu. says, "I'm not worthy of this honor. Only God is worthy of this." Dan Daud mengatakan, saya tidak layak atas penghargaan ini. Hanya Tuhan yang layak untuk menerima hormat ini. When you and I do receive the praise of men, Dan pada saat kamu dan saya menerima penghargaan atau rasa hormat dari the orang-orang, lesson is don't drink it. Don't drink it. jangan minum, jangan Amen. jangan ambil rasa bangga itu. Pour it out before God. Tapi tumpahkanlah itu di hadapan Only Tuhan. God is worthy of that glory. Hanya Tuhan yang sanggup, yang layak untuk menerima pujian itu. The true test is when you and I when we receive the dignity that God gives us. When we receive the dignity that God gives us. I forgot the sentence. When you and I receive the dignity that God gives Dan pada us, saat kita menerima martabat yang diberikan dari Tuhan, we will be inspired to serve Him. maka kita akan terinspirasi untuk melayani Dia. Not to look for glory, Bukan untuk mencari kemuliaan not to dari look for praise of men. manusia atau pujian dari It doesn't manusia. really matter what people are saying. Enggak peduli apapun yang orang katakan, We will just faithfully serve God. kita harus tetap terus melayani Tuhan. Not because we're looking for human praise. Bukan karena kita mencari pujian dari It manusia. doesn't depend who's liking or not liking. Enggak tergantung apakah orang menunjukkan jempol atau jempol terbalik. Whether we're feeling rich or poor, Atau pada saat kita merasa kaya ataupun miskin. what merek motor we're riding today, Apa merek motor yang kita kendarai hari ini, pushbike, ataupun sepeda yang kita kendarai. we will be happy to be faithful to God. Tetapi kita akan bahagia saat kita setia kepada Tuhan. Because He's the one that gives us true dignity. Karena dialah satu-satunya yang memberikan kita martabat yang sesungguhnya. Amen. I'm looking for our text. You crown them with glory and honor, God says. Dan di sana Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dipakaikan mahkota, kemuliaan dan juga martabat. Amen. God will crown you with glory and honor this morning. Maka Tuhan akan memberikan kita mahkota
kemuliaan itu. if you are surrendered to Him. Kalau kita berserah diri setia kepada Dia. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Hallelujah. We're going to pray this morning. Kita